dan terkadang hidup berbaur dengan masyarakat sekitar. Swangi juga dikenal hingga Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, dan Maluku Utara. Di daerah ini, Swangi dikenal memiliki wujud seorang perempuan cantik dan mengincar laki-laki hidung belang untuk berhubungan intim. Halo teman-teman, kembali lagi dengan admin di sini. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah ilmu santet dari Papua yang disebut Swangi. Sebelumnya, admin berterima kasih ke kalian karena telah mendukung channel ini. Dan pada cerita ini, admin dapatkan sumbernya dari beberapa artikel di internet. Dan tidak lupa admin cantumkan linknya pada deskripsi video. Sebelum mulai ke ceritanya, yuk intro dulu. Swangi merupakan tokoh legenda yang sangat menakutkan di tanah Papua. Dan menurut catatan Menteri Hindia Belanda, Walter Robert van Hövell, disebut Swangi ini berasal dari Maluku. Konon katanya, sosok ini sangat ditakuti karena bisa menjadi malapetaka. Pada umumnya, Swangi ini dapat menyebabkan orang sakit. Dan sakitnya tersebut terbilang sangat aneh, sampai-sampai korban yang menderita sakit tersebut bisa mengalami kematian. Swangi juga bisa disebutkan memiliki arti yakni burung hantu. Sebutan tersebut juga mengacu pada kepercayaan lama suku Aru ataupun roh jahat dari suku Belu yang dipercaya selalu mengembara dan memangsa manusia. Namun, bagi masyarakat Indonesia Timur, Swangi atau Swangi menjadi nama yang terkenal sekaligus menakutkan dikarenakan Swangi ini adalah sejenis ilmu hitam dan juga menjadi sebutan bagi dukun atau orang yang menekuni ilmu hitam tersebut. Swangi ditakuti karena ilmu hitam ini biasa digunakan untuk membunuh musuh atau orang tidak disukai. Penganut atau dukun Swangi biasanya hidup di hutan dan terkadang hidup berbaur dengan masyarakat sekitar. Swangi juga dikenal hingga Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, dan Maluku Utara. Di daerah ini, Swangi dikenal memiliki wujud seorang perempuan cantik dan mengincar laki-laki hidung belang untuk berhubungan intim. Setelah itu, barulah Swangi ini menyerang dan memakan alat kelamin pria tersebut. Di Nusa Tenggara Timur, Swangi berwujud nenek cantik yang menyimpan sangat banyak kedengkian kepada warganya. Nenek cantik ini hidup pada tahun 1895 di sebuah kampung di Nangaruru, Kabupaten Nagakeo. Dan nenek ini akhirnya ingin melampiaskan kedengkiannya terhadap seorang bapak yang pulang dari memancing yang berhasil mendapatkan banyak ikan. Kemudian, sang nenek ini ingin agar sang bapak tersebut tidak lagi mendapatkan banyak ikan. Hingga suatu saat, sang nenek datang dan menyembah sebuah pohon besar selama 40 hari. Setelah itu, sang nenek mendengar sebuah bisikan untuk segera pulang ke rumah dan memperhatikan ilmu hitam yang diperolehnya. Namun, ketika memperhatikan ilmu hitam tersebut, sang nenek akhirnya tewas, dan arwahnya gentayangan mencari mangsa beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Papua. Di Papua, Swangi juga memiliki sebutan berbeda-beda, seperti di Yapen Barat Papua dengan sebutan Nyata, dan di Yapen Utara Papua dengan sebutan Hinata. Beberapa daerah di Kabupaten Yapen, yakni Pom, Ansus, Woi, dan Marau, bahkan masih ditakuti warga untuk didatangi, karena ilmu Swangi ini masih kental dimiliki oleh warga setempat di masyarakat Ternate. Istilah Swangi juga dipakai untuk penduduk desa yang diduga melakukan praktek kanibalisme. Tuduhan ini bahkan bisa berakibat fatal, karena mereka yang terbukti menjadi dalang di balik Swangi akan dibunuh dan jasadnya akan dibuang ke laut. Menurut cerita lain, Swangi dikenal sebagai penyihir atau orang yang memiliki kemampuan ilmu hitam seperti dukun. Sosok Swangi pun dikabarkan sangat menakutkan, dengan mata yang merah dan memiliki gigi yang tajam. Bahkan konon kabarnya, sosok Swangi kerap memakan daging manusia. Dan di dalam aksinya, Swangi tidak perlu hadir di tempat kejadian, karena bisa dilakukan dari jarak jauh. Mungkin mirip dengan legenda Foodo di Haiti. Konon Swangi saat mengincar korbannya, dia akan terbang menggunakan pelepah daun dan menyelinap masuk ke rumah orang. Swangi juga diketahui bisa berubah wujud menjadi binatang apa saja. Biasanya menjelma menjadi cicak,
sehingga mudah memasuki tempat tinggal korbannya. Namun yang menakutkan bukan hanya wujud dari Swangi, melainkan apa yang bisa dilakukan terhadap orang-orang. Bagi orang yang tinggal di Papua, suku-suku asli di sana, Swangi adalah manusia biasa layaknya orang yang menjalani kehidupannya sehari-hari. Bahkan di beberapa kesaksian, Swangi kerap muncul dalam paras yang sangat cantik ataupun tampan. Tetapi karena memiliki ilmu yang dapat melukai dan membunuh orang dengan cara yang misterius, kadang-kadang Swangi juga diminta untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ketika ada yang memintanya untuk melakukan kejahatan, Swangi biasanya membunuh korbannya dengan berkelompok, semacam pembunuhan bayaran, walau kadang-kadang juga melakukan dengan kemauan sendiri. Biasanya, ada dua cara dari pengguna Swangi dalam menghabisi nyawa korbannya. Salah satunya dengan jalan doti-doti. Doti-doti semacam ilmu hitam atau santet yang dikirim Swangi kepada orang yang ingin dibunuhnya. Saat akan mengirimkan santet ini kepada seseorang, biasanya Swangi akan membaca arah angin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar doti-doti itu bisa sampai ke orang yang memang dituju. Dan bukan sebaliknya, yang akan berbalik kepada Swangi itu sendiri. Ketika mendapatkan angin itu, Swangi akan menjelintikkan benda-benda yang ingin dimasukkan ke tubuh korbannya dengan secara gaib. Biasanya, benda-benda santet yang dikirim adalah kayu-kayuan atau dedaunan. Ketika ilmu hitam itu sampai ke korbannya, tubuhnya akan dipenuhi benda-benda asing dan merusak tubuh mereka secara perlahan-lahan hingga mereka meninggal. Cara lain Swangi dalam melakukan perbuatan jahatnya adalah dengan membunuh korbannya secara langsung. Walaupun ilmu hitam itu masih berperan besar dalam hal ini. Ketika menerapkan cara ini, Swangi akan mengintai korbannya terlebih dahulu, agar perbuatannya tidak dilihat oleh orang lain. Ketika orang yang ingin dibunuhnya sedang sendirian, Swangi akan melemparkan dengan batu kecil atau tanah yang sudah diberi mantra, sehingga orang itu langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu, Swangi akan memukul, menendang, atau membanting tubuh korbannya berkali-kali dalam keadaan tidak berpakaian. Hal ini dimaksudkan agar ketika ditemukan nanti, tidak ada bekas-bekas kekerasan yang ditemukan di baju korban. Biasanya ketika korban merupakan ibu hamil, janin yang ada di rahimnya bisa sampai keluar. Dan pada anak-anak, lehernya cukup dipatahkan untuk membunuhnya. Setelah membunuh korbannya, Swangi akan menjilat luka-luka yang ada di tubuh korbannya dan secara ajaib tertutup dengan sendirinya. Swangi juga akan memasukkan benda gaib berbentuk telur ke dalam mulut korbannya. Telur yang masuk ke dalam tubuh korban konon akan berubah menjadi seekor kadal dan menghidupkan kembali mayatnya untuk sementara, sebelum akhirnya meninggal kembali sesuai dengan cara yang diinginkan Swangi. Biasanya, orang yang menjadi korban Swangi akan meninggal kembali beberapa hari setelah itu dengan cara terjatuh, kecelakaan, dan lain-lain yang tidak menimbulkan kecurigaan pada Swangi. Namun, apabila korban Swangi adalah seseorang yang memiliki peran penting di masyarakat Papua, Swangi bisa membunuh orang itu hingga 3 kali di waktu yang berbeda-beda. Setelah itu, Swangi akan mengambil beberapa belai rambut orang itu untuk menjadi bukti kejahatannya kepada orang yang memerintahkan Swangi. Setelah korbannya dikuburkan, konon Swangi akan datang ke kuburannya untuk mengambil telur yang ada dalam mayat korbannya dengan cara yang gaib. Bagi orang-orang yang mempercayai hal ini, apabila ada keluarga mereka yang meninggal, maka mereka akan menjaga kuburannya hingga beberapa hari lamanya, agar Swangi tidak datang menjalankan niatnya. Kabarnya, jika Swangi berhasil melakukan itu, dia akan bernyanyi-nyanyi dan menari di depan rumah orang yang memerintahkan mereka untuk merayakannya. Swangi memang sangat menakutkan bagi orang-orang mempercayai keberadaannya. Namun, sepertinya tidak ada cara tertentu untuk menangkal ilmu hitam dari Swangi. Hanya ada mitos-mitos untuk mengetahui keberadaan Swangi ketika berbaur bersama masyarakat. Salah satu mitos itu mengatakan bahwa ketika kamu mencium bau khas seperti binatang kuskus di sekitarmu, sebaiknya kamu masuk ke rumah dan berlindung. Konon, bau kuskus menandakan Swangi berada tidak jauh darimu. Mitos lainnya berbunyi, bila kamu bertemu dengan seorang dan bulu kudukmu tiba-tiba berdiri, kemungkinan orang itu adalah Swangi. Kabarnya, Swangi juga memiliki ciri khas berupa tato di beberapa bagian tubuhnya. Tato itu biasanya menunjukkan beberapa banyak korban yang sudah dibunuhnya. Semakin banyak korbannya, semakin penuh tato di tubuh Swangi.
Memiliki ilmu hitam dan kesaktian yang cukup menakutkan bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Swangi ketika berbaur dengan masyarakat, umumnya juga tidak menunjukkan jati diri mereka. Karena mereka sebenarnya juga manusia biasa yang bisa dibunuh. Maka tidak jarang pemburuan Swangi untuk dimusnahkan juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Oleh karena itu, Swangi juga memiliki pantangan terutama setelah melakukan kejahatannya, agar tidak diketahui oleh orang lain. Salah satunya ketika membangkitkan korban yang dibunuhnya. Apabila saat itu pembunuhan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, mereka pantang untuk bertemu dengan mayat hidup itu secara bersamaan. Kalau tidak, maka korbannya akan mengenali mereka. Selain itu, ketika mengambil rambut korbannya, Swangi tidak boleh memberi rambut itu kepada orang yang menyuruhnya melakukan kejahatan. Sebelum mayat korbannya dikuburkan, apabila dilanggar dan orang yang menyuruh itu melayat ke pemakaman korban, maka korban akan langsung bangkit dan menunjuk orang itu legenda Swangi yang menyeramkan. Tidak hanya di tanah Papua, di Maluku Utara misalnya, Swangi juga dikenal merupakan sosok yang menyeramkan dan suka mengincar korban manusia. Namun bagi orang Maluku, konon makhluk jahat itu berasal dari suatu tempat di sana yang sama dengan sebutan Swangi. Baik teman-teman, itulah cerita dari ilmu hitam Swangi. Kalian boleh percaya maupun tidak pada cerita ini. Semuanya admin serahkan ke kalian. Dan bila ada salah kata maupun penyampaian pada video ini, admin mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar admin bersemangat dalam membuat konten horor lagi. Sekian dan terima kasih.